Perkenalkan, nama saya Karl Octavianus Brady. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih pengaruh dari media morfosis. Pada awalnya, media morfosis adalah sebuah konsep yang digagas oleh Roger Fidler. Roger Fidler ini melihat fenomena yang muncul di tengah masyarakat pada revolusi digital pada tahun 1990 yang menganggap bahwasanya media-media lama, media-media komunikasi yang baru, maksud saya, media-media komunikasi yang baru itu akan menggantikan atau istilahnya mematikan media-media lama. Namun Roger Fidler itu memiliki konsep yang berbeda. Beliau menganggap bahwasanya media-media baru yang muncul di era digital pada saat itu merupakan sebuah adaptasi dari media-media lama, yang dimana itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkorelasi atau berhubungan. Beliau menuliskan gagasannya itu dalam bukunya yang berjudul Media Morphosis, Understanding New Media, yang diterbitkan pada tahun 1997. Selanjutnya beliau juga menggagas atau memiliki pemikiran bahwasanya media-media yang muncul pada saat itu juga tergantung dengan konteks masyarakat yang ada pada saat itu juga, karena tidak bisa dipungkiri faktor-faktor seperti ekonomi, faktor-faktor seperti kebutuhan masyarakat pada saat itu tentu sangat berpengaruh pada media-media komunikasi yang ada. Pada saat ini kita juga dapat melihat bahwasanya perkembangannya itu sangat amat pesat di era yang serba digital pada saat ini. Contohnya kita bisa lihat seperti koran yang merubah formatnya dari koran cetak tradisional biasa menjadi koran yang dapat diakses lewat internet. Selanjutnya seperti radio yang dimana bisa digantikan oleh platform-platform seperti Spotify yang memuat podcast-podcast yang tentu sama isinya dengan konten-konten yang ada di radio pada zamannya. Selanjutnya ada juga TV yang berkembang menjadi Smart TV, yang dimana pada saat ini bahkan TV berkembang lebih pesat lagi menjadi platform live streaming, yang dimana tentu TV-TV konvensional pada zaman dahulu tentu sudah sangat istilahnya ketinggalan zaman untuk sekarang. Dan selanjutnya ada contoh lagi seperti buku, yang dimana buku itu pada saat ini, buku fisik terutama itu sudah sangat minim peminatnya, yang dimana sekarang berkembang menjadi e-book. Pengalaman saya yang berkorelasi dengan konsep media morfosis itu adalah pengalaman saya pada saat saya masih di Yogyakarta, yang dimana sibah saya itu adalah salah satu orang yang berlangganan koran Kedaulatan Rakyat atau KR ini. Beliau pun sampai sekarang masih menikmati media cetak koran yang disediakan oleh Kedaulatan Rakyat. Namun saya sendiri melihat yang dimana sudah hampir semua orang di dunia ini bahkan sudah terpapar digitalisasi, yang dimana KR sebagai perusahaan yang menyediakan informasi untuk masyarakat tentu juga harus improve atau harus istilahnya beradaptasi dengan konteks media yang ada pada saat ini. Saya melihat KR pun juga menyediakan berlangganan pada situs websitenya, yang dimana secara digital pun mereka sangat aware untuk menjawab keinginan masyarakat pada zaman sekarang. Contoh dalam kehumasan yang saya ambil
itu tentu tak jauh-jauh dari pengalaman saya sendiri, yang dimana pada suatu hari kakek saya yang berlangganan koran KR ini istilahnya bercerita atau ngobrol lah dengan orang KR yang pada saat itu mengantarkan koran kepada simbah saya. Beliau yang mengantarkan koran itu bercerita bahwasanya volume penjualan atau volume cetak semakin tahun itu semakin berkurang. Di sini saya melihat dalam konteks kehumasan itu, sebagai seorang humas kita harus dapat menjawab keinginan konsumen kita, yang dimana ada konsumen dalam konteks KR ini, ada konsumen yang masih menikmati media cetak dan juga ada orang yang sudah terpapar digitalisasi, yang dimana kita harus menyesuaikan dengan mereka dengan cara membuat platform berlangganan secara online, yang dimana lebih fleksibel dan dapat bisa diakses lewat HP, lewat laptop, dan lewat platform lainnya. Dan dalam konteks kehumasan, saya juga melihat harus lebih sigap dalam menyikapi sebuah berita, yang dimana jika kita tahu dalam konteks media cetak itu berita harus disiapkan H-1 sebelum pada akhirnya dicetak. Namun ketika berubah menjadi platform digital, itu kita sebagai seorang humas harus kalau bisa harus dalam hitungan menit, yang dimana memberikan berita-berita yang terupdate untuk para konsumennya agar tetap relevan di tengah-tengah masyarakat yang ada di era digitalisasi ini. Selanjutnya, sebagai humas kita juga harus sigap terhadap komentar-komentar publik, yang dimana komentar-komentar seperti kritik, mention, atau komentar-komentar lainnya itu kita tetap harus sigap dalam menanggapi mereka, yang dimana agar menimbulkan citra yang baik di tengah masyarakat yang ada. Selanjutnya juga kita sebagai humas harus menjaga relasi dengan pihak-pihak eksternal agar dalam penyebaran atau dalam penginformasian kita dalam konteks ini sebagai KR, yang dimana itu media yang memuat banyak informasi untuk masyarakat, itu tetap diterima dan tetap relevan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai humas kita tentu harus dapat menganalisis engagement, traffic, sentimen, dan lain-lainnya di tengah masyarakat yang ada, agar kita mengerti bagaimana algoritma masyarakat dalam mengonsumsi berita-berita yang kita muat untuk mereka. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.